Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya untuk yang udah hadir tepat waktu tadi di jam 1. Sekarang udah lewat 15 menit. Tadi jam 1 itu partisipasinya masih agak sedikit ya. Sekarang udah nambah. Jadi ada 14 orang. Kita tetap jalan aja langsung karena yang dibahas memang banyak ya. Sebetulnya Ibu khususkan di lanjut saat Ibu bahas kisi-kisi ini di kelas 10 TI Industri. Waktu kemarin itu kita udah bahas sampai nomor berapa ya? Jadi kita lanjut aja. Nanti kalau misalkan ada anak kelas 10 TI 3 dan ada anak kelas 10 TO Industri yang ikut join hari ini dan butuh untuk dijelaskan dari awal, nanti kita akan bahas kembali setelah selesai sampai 30 baru ke nomor 1 ya. Tapi utamanya kita ke sisaan yang di 10 TI Industri dulu. Kemarin kita udah bahas sampai nomor 6 ya. Nomor 7, Bu. Saya nomor 6. Ya, oke. Ibu sih berharap kamu udah nyoba di rumah tuh sampai nomor 30. Jadi sekarang udah cuma tinggal cross check jawaban. Terus kalau misalkan ada nomor-nomor yang sekiranya nggak usah dibahas, di skip aja. Jadi biar nggak kelamaan juga waktunya. Soalnya ibu juga mikirin kuota kalian nih. Kalau kalian zoomnya lama-lama, nanti kuotanya habis lagi. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 7 aja berarti ya. Nomor 6 kemarin udah clear di kelas. Oke. Nomor 7 ini masih logaritma. Yang ditanya adalah berapa hasil dari 2 log 32 ditambah 2 log 5 dikurang 2 log 10. Nah, kalau nomor 7 ini kira-kira butuh dibahas atau bisa dilewati? Karena sebetulnya mirip sama yang soal nomor 6 kemarin. Malah yang nomor 6 rada-rada ribet karena ada pecahan ya. Nomor 7 gimana? Tetap butuh dibahas? Bahas, Bu. 32 ditambah 2. Sebetulnya kalau kita bisa langsung menyelesaikan satu persatu sukunya, apakah bisa langsung kita cari ya, itu langkahnya seperti itu dulu. Cuman masalahnya kita nggak bisa mendapat 32-nya bisa kita rubah jadi bentuk pangkat 2 pangkat 1 bilangan kan. Nah kalau misalkan 2 log 5, nah 5 ini yang jadi masalah pangkat suatu bilangan yang hasilnya 5, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 10. 10 nggak bisa kita rubah jadi bentuk pangkat 2 juga, yang bisa cuma 32. Nah karena kita punya masalah kayak jadi kita akan coba pakai sifat yang kalau operasi penjumlah kurangan itu asalnya dari pembagian. Jadi sifatnya tuh ya sama A log C. Nah maka kita bisa rubah bentuknya menjadi A si C gitu. Atau kalau misalkan kita sama A log C. Nah kalau operasi pengurangan maka kita bisa rubah dia menjadi gitu. Nah jadi sekarang di awal itu kan kita ada operasi tambah lalu operasi kurang. Maka 32 ini nanti akan kita langsung kali 10. Jadi kita tulis dari awal bilangan pokoknya dulu 2 log 32, kemudian dikali sama 5, lalu dibagi sama 10. Nah, coba kita hitung dulu. Hasil 32 dikali 5 berapa, kemudian dibagi sama 10 tuh berapa? 32 kali 5. 60, Bu. 10 simpan 1, 3 kali 5, 15, tambah 1, 16. Kemudian dibagi sama 10. Hasilnya jadi 16. Jadi kita masih punya 2 log 16 di situ. Nah, biar selesai, maka 16-nya ini harus kita rubah jadi 2 pangkat suatu bilangan. Kalau 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Ya betul, 2 pangkat 4. Dah, sekarang karena udah kita rubah jadi bentuk dikali, nah hasil 2 log 2 ini adalah 1. Atau bisa kita coret, jadi hasilnya adalah 4. Ya begitu untuk nomor 7. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini gimana? Dibahas atau bisa? Bahas, Bu. Nomor 8, tadi kan tambah sama kurang. Kalau sekarang operasi kali. Nah, di sifat logaritma itu ada yang sifatnya tuh gini. Misalkan A log B dikali sama B log C. Maka sama dengan, selama ini si B-nya nih sama tuh ya, sama dengan bilangan pokok di logaritma yang kedua, maka kita bisa langsung tulis menjadi A log C. Jadi B-nya hilang. Nah, di nomor 8 ternyata bentuknya kayak gitu. Ini ternyata sama-sama 5 kan? Nah, kita bisa abaikan tuh, bisa kita coret, terus 3 sama 6 langsung dicoret. Jadi sisaan kita tinggal yang depan, 2 log 16. Jadi
kebetulan sama kayak nomor 7 tadi ya, kita tinggal berubah 16-nya jadi bentuk pangkat, karena bilangan pokoknya 2, jadi 2 log 16 adalah tadi 2 pangkat, hasilnya adalah 4. Karena kan kalau di logaritma itu konsepnya pangkat menjadi hasil. Ya, jadi 4-nya langsung turun menjadi hasil logaritmanya. Itu untuk nomor 8. Gimana? Paham, Bu. Ya. Lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 ini masih logaritma, ada operasi kurang, ada operasi tambah. Tapi kamu coba lihat, bilangan pokoknya kan beda-beda. Yang depan bilangan pokoknya 2, yang tengah 3, yang belakang 5. Nah, kalau udah beda-beda begini, kita nggak bisa pakai sifat yang tadi udah kita pakai di nomor 7 sama nomor 6 ya. Nggak bisa gitu. Nah, kemungkinan masing-masing bisa kita langsung temukan hasil logaritmanya. Coba kita lihat di awal tuh ada 2 log 64. Nah, 64 kebetulan bisa kita rubah jadi bentuk pangkat 2 pangkat suatu bilangan. Terus yang tengah 3 log 27. 27 bisa kita rubah jadi bentuk pangkat 3 pangkat suatu bilangan juga. Terus kalau yang belakang 1/25 juga kita bisa rubah jadi bentuk pangkat 5 karena bilangan pokoknya 5. Jadi kita akan selesaikan masing-masing. Mulai dari 2 log 64 dulu nih. Untuk 2 log 64. Kita harus mencari 64 itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. Kalau misalkan kamu, jadi 64 tuh kamu pecah jadi perkalian bagi 2, 2 kali 3, 2. Terus misalkan bagi 2 lagi, hasilnya masih 2 kali, masih bisa dibagi 2 lagi. 4 itu 2 kali 2. Nah, ketemu di sini 2-nya ada sebanyak 6 kan munculnya. 2, 3, 4. Jadi 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nah, udah sekarang ini kan udah 2 log 2 nih udah sama-sama 2 coret. Jadi yang kita ambil pangkat selesai yang depan, sekarang yang tengah. Yang tengah itu 3 log 27. Nah, kita tinggal cari 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Coba 3 pangkat berapa? 3, Bu. Selesai, tinggal kita ambil pangkatnya 3 hasilnya. Dan yang terakhir adalah 5 log 1/25. Nah, ini hati-hati ya karena dia pecahan. Kalau yang kita tahu 25 itu adalah 5 pangkat, sisinya adalah pecahan di bawah. Jadi pangkatnya tidak positif. Iya, betul. Jadi negatif 2. Kemudian jangan lupa balikin lagi ke atas. Tadi dia operasi awalnya kurang. Jadi yang depan itu 6, kemudian dikurang sama yang tengah itu 3. Kurang 3 hasilnya 3, kemudian 3 ditambah sama negatif 2. Sama aja 3 dikurang 2 ya. 3 kurang 2 hasilnya 1. Udah selesai. Ya. Berapa nomor tuh ya? Ada tadi kita ngerjain 4 nomor ya. 3 nomor cuman total ada 4 nomor aja. Lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah tentang persamaan eksponen. Yang diminta adalah berapa nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu adalah munculnya di bagian pangkat ya. Jadi, supaya kan caranya adalah kita harus menyamakan dulu nih bilangan pokok yang di kiri sama yang di kanan. Yang di sebelah kiri bilangan pokoknya 2, tapi yang di sebelah kanan bilangan pokoknya 8. Jadi, kamu rubah dulu 8 itu jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Jadi tetap 2 pangkat 3X tambah 1. Kemudian 8 itu kita rubah jadi 2 pangkat 3. Jangan lupa dia masih punya pangkat di sana X min 5. Nah, sudah. Sekarang yang sebelah kiri masih 2 pangkat 3X tambah 1. Tapi yang sebelah kanan di sini kan pangkatnya double. Ada bilangan berpangkat, kalau ada pangkat yang double, maka pangkatnya diapain? Akan A pangkat M dipangkatkan lagi sama N. Maka N sama N-nya di 3 dengan X min 5. Nah, 3 dikali X itu hasilnya 3X, kemudian dikurang 3 dikali 5, hasilnya 15. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama nih, sama-sama 2, ini bisa kita coret, bisa kita abaikan, dan kita bisa turunkan pangkatnya. Jadi, kita menyelesaikannya udah tinggal yang 3X tambah 1 sama dengan 3X min 15 gitu. Nah, kalau misalkan kita menyelesaikan bentuk aljabar kayak gini kan, kita hanya bisa menghitung yang jenisnya sama ya. Jadi, kalau yang X dengan X, yang angka dengan angka, kalau 3X tambah 1 kan nggak bisa. Jadi, kita harus pindahin variabel X ini yang sebelah kanan, si 3X-nya ke ruas kiri. Kita pindah ke ruas kiri, dia jadi minus ya. Berarti 3X dikurang sama 3X. Tinggal pindahin plus satunya ke ruas kanan. Jadi minus 1. Terus yang sebelah kiri, 3X dikurang 3X. Hasilnya 0. Sama dengan min 15 dikurang 1. Hasilnya kayak gini berarti nggak ada penyelesaian ya. Tidak ada penyelesaian. Jadi kita nggak dapat nilai X-nya nih. Penyelesaian. Tapi kayaknya mah nggak begini ya. Nanti pasti tuh akan dapat nilai X-nya. Penyelesaian. Jadi ntar yang di ruas kiri tuh akan ada hasil misalkan 2X. Nanti di ruas kanan misalkan min 16. Kalau misalkan, ini misal ya, 16. Berarti nyari X-nya tinggal ngebagi 16 sama 2. Hasilnya negatif 8. Kayak ini misal ya. Atau kita langsung ke nomor ini aja deh.
tadi saya nemu ada soal yang kayak gini. Itu di nih nomor 21. Jadi kita langsung ke nomor 21 aja ya. Karena mirip sama penyelesaian tadi. Nah, barangkali nanti kita nemu apa X-nya, jadi ada penyelesaiannya. Kita langsung bahas nomor 21. Nah, di sini persamaan X dikurang 3 sama dengan 32. Nah, kalau misalkan di sini ada 2 dalam kurung X tambah 5, artinya kita harus ngalihin dulu nih. 2 dikali dengan semua yang ada dalam tanda kurung. Jadi 2 dikali X, terus 2 dikali sama 5. Nah, 2 dikali X hasilnya 2X. 2X, terus 2 dikali 5 10. hasilnya min, sebelahnya dalam kurung X min 3, ini kita juga harus ini ya, harus ngelepas kurungnya. Jadi, yang kita pindahkan ke min dikali X, anggap aja dia kayak X, terus abis itu nanti min atau min 1 dikali sama min 3 gitu. Jadi min dikali X-nya hasilnya jadi min X, kemudian min dikali min. Nah, kalau min dikali min nanti dia jadi plus gitu. Jadi min X tambah 3. Nah, sama dengan yang sebelah kanan tetap 32. Paham nggak? Langsung apa? Min X min 3 gitu, padahal enggak. Jadi kita harus ngaliin dulu yang si min sama min ini. Min dikali min jadi plus. Ya, terus X, 2X dikurang X. Kemudian yang plus 10 itu ditambah sama 3. Yang di ruas kanan tetap 32 ya. Terus yang ini 2X dikurang X berapa? Berapa hasil 2X dikurang X? 2. 2X dikurang X. Atau sama aja 2X dikurang 1X itu? 1. X berarti masih ada 1. Ya, 1X atau X aja. Oh, ini Sela tadi ngechat saya nih, ada kisi-kisi yang coba nanti kita akan ini ya, kita coba bahas kisi-kisi dari mungkin dari kelas lain. Tapi kita selesai dulu ya. Tadi X, terus 10 ditambah 3 hasilnya 13 ya, sama dengan 32. Kemudian nyari X-nya, berarti kita tinggal pindahin plus 13-nya ke kanan. Jadi minus 32 dikurang 13 hasilnya berapa? Tiga dua kurang 13? 19. 19. Oke, 19. Kita coba ini ya, kerjain soal yang tadi barusan saya dapat nih, ada tambahan. Soalnya kayak gini, sama dengan 8 pangkat 1 dikurang X. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai X dari persamaan ini. Samain dulu bilangan pokoknya ya, sama kayak tadi. Sebelah kirinya 2, sebelah kanan juga harus kita rubah jadi 2 pangkat suatu bilangan. Yang kiri nggak berubah, 2 pangkat 3 tadi. Cuma di sini pangkatnya 1 dikurang X. Kemudian yang sebelah kiri masih tetap 2 pangkat 2X min 7. Nah, yang sebelah kanan kita kaliin 3, itu hasilnya 3. 3, kemudian dikurang 3 dikali X, hasilnya 3 X ya. Kemudian kita bisa abaikan nih bilangan pokoknya, kita turunin pangkatnya jadi 2X dikurang 7 sama dengan 3 dikurang 3X. Jadi yang pindah itu adalah min 3X pindah ke ruas kiri. Si min 3X kalau pindah jadi Plus 3. plus 3 ya, plus 3X pindah adalah min 7. Min 7 pindah ke ruas kanan jadi plus 7. Terus yang sebelah kiri 2X tambah 3X jadi 5 dengan 10. Nah, ini bagus nih angkanya. Jadi kita dapat X-nya tinggal ngebagi 10 dengan 5. Hasilnya 2. Kayak gitu. Bisa dipahami anak-anak? Sabu. Sekarang kita ke nomor 11. Nomor 11 itu udah masuk ke ini ya, ke bab, saya nggak bisa hapus nih. Nomor 11 itu sebenarnya hanya tinggal melanjutkan barisan aja. Yang penting adalah kamu tahu polanya. Ada nggak yang bisa menemukan polanya tuh gimana? Ditambah 3, Bu. Ditambah 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Iya, betul. Jadi kita tinggal nambahin 2 suku sebelumnya ya untuk mendapatkan suku berikutnya. Karena terlihat di situ 6 diperoleh dari 3 tambah 3, 9 itu dari 3 tambah 6, 15 itu 6 tambah 9, 24 itu 9 tambah 15. Oh ya, udah pasti. Berarti untuk yang setelah 24 berapa? 15 tinggal ditambah sama 24 gitu. Iya. Ya, Bu.
39, Bu. Jadi, oke, kemudian untuk yang selanjutnya, jadi kita 53. 53. Coba hitung lagi. 63 bukan, Bu. 53 ya. Ke nomor 12. Nomor 12 ini rumus suku ke N, sebuah barisan bilangan adalah UN sama dengan 3N tambah 1. Maka, barisan 4 bilangan tersebut adalah, mungkin maksud dari soal ini adalah mencari 4 angka yang pertama ya dari barisan dengan rumus suku tersebut ya. Jadi kalau kita udah punya polanya UN sama dengan 3N tambah 1, kita tinggal hitung mulai dari suku pertama. Berarti N-nya, ini untuk suku ke-1, berarti N-nya tinggal diganti 1, mengikuti rumus ini. 3 dikali 1 hasilnya 3 ditambah 1, 4. Dan seterusnya sampai suku keempat. Suku kedua, berarti U2. N-nya diganti 2. Gitu. 3 dikali 2 tambah 1, 3 dikali 2, 6 tambah 1 sama dengan 7. Begitu pula untuk suku ketiga dan suku keempat. Coba kamu lanjutin deh, suku ketiga sama suku keempatnya berapa? Ibu sambil mau cross check dulu ya, untuk yang nomor 12 ini memang seperti itu maksudnya. Kita nyari 4 suku yang sama. Iya, Bu, menentukan 4 suku berikutnya. 4 bilangan berikutnya. Ya, makasih Bu Des. Berarti kita benar lanjutin sampai suku ketiga dan suku keempat ya. Ada yang udah nemu suku ketiganya berapa? 10 bukan, Bu. 10, Bu. 10. Oke, terus suku 12. keempatnya? 13, Bu. 13, Bu. 13. Ya, betul. Sorry ya, 10 ya. Ya, oke. Jadi nanti 4 bilangannya adalah 4, 7, 10, 13. Ya. Untuk nomor 12 sudah. Nomor 13. Nomor 13 yang diminta adalah rumus suku KN dari barisan 37, 13, 21 dan seterusnya. Bekas tulisan saya nggak bisa dihapus nih. Oke, anak-anak untuk nomor 13. Kalau soal besok itu kan kebetulan PG semua ya. Nah, untuk soal yang kayak gini nyari rumus akan lebih cepat kalau kita langsung cross check ke option. Karena kalau menemukan rumus suku KN itu, kecuali kalau dia barisannya barisan matematika ya, coba dicek dulu deh. 3 ke 7 itu selisihnya berapa? 3 ke 7, 4. Dari 7 ke 13 itu selisihnya jauh ya. 3 ke 12, 13 ke 21, 7. Hasil bagi juga enggak. Berarti dia bukan aritmatika, dia bukan geometri. Kemudian kalau kita cari lagi selisih bertingkatnya, di sini juga masih beda. Jadi yang paling cepat itu adalah ngecek dari option. Jadi misalkan nanti di option itu tersedia begini. Terus Anjing ternyata N, 2N dikurang 1 misalnya. Terus misalkan yang B-nya UN sama dengan N pangkat 2 aja. Tinggal ngerjain sama kayak yang sebelum. Kayak gini, di cross check bener nggak suku pertamanya 1, suku keduanya 7, suku ketiganya 13, suku keempatnya 21 gitu ya. Kita cek apakah benar rumusnya 2N dikurang 1. Kita ganti tuh N-nya dengan 1. Kalau kita ganti N 1 berarti kan 2 dikali 1, satunya berarti 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 1, 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1 kan yang option A gitu. Terus misalkan yang option B, ini yang A, ini yang B, ini yang option B misalkan suku pertamanya kita ganti itu 1, 2, 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ternyata di soal suku pertamanya 3. Berarti nggak mungkin pilihan yang B. Nah, kamu cari itu ntar sampai nomor 13. Paham ya? Maksud Ibu ya? Ibu salah nih. Dari 13 ke 21 itu 8, Bu, dari 13 ke 21. Iya, dari 7 ke 13 juga selisihnya 6 ya? Ini juga 8. Nah, ternyata ini dia punya selisihnya sama-sama 2 ya. Sebenarnya ada sih rumus untuk yang bertingkat. Cuma dia ada 3 step.
agak lama. Gimana? Kalau yang cara coba-coba ini kalau menurut saya sih agak better dibanding dengan cara yang pakai rumus bertingkat. Dan kita nggak tahu nanti di soal yang sebenarnya apakah akan punya pola yang sama kayak gini atau enggak. Gak apa-apa ya, untuk nomor 13 pembahasannya seperti ini dulu ya. Kita masih punya 17 soal ke depan yang harus dibahas. Oke, lanjut anak-anak. Lanjut. Lanjut, Bu. Tak paham, Bu. Lanjut, Bu, lanjut. Tadi siapa? Ada yang jawab, itu yang cowok siapa ya tadi bilang paham atau Bilal, nggak Bu. paham ya? Bilal. Bilang Gimana nggak Bilal, paham. paham apa nggak paham? Gak paham, Bu. Nggak Aritmatika sama geometri. Pusing. Oh, maksudnya kalau yang barusan dibahas sama Ibu yang nomor 13 ini, yang nge-cross check langsung dari optionnya, kamu juga nggak paham? Itu AB-nya dapat dari mana, Bu? Itu ceritanya, misalnya nanti di soal tuh ada option A, B, C, D, E kan? Ya. Misalnya option yang A itu adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Terus misalkan option yang B tuh UN sama dengan N pangkat 2 tambah 1. Nah, jadi nanti Bilal tuh ngecek satu-satu kayak nomor 12 nih. Tuh. Kayak nomor 12, masukin ke rumusnya. Mulai dari suku pertama. Dicek, bener nggak? Ketika dimasukkan ke rumusnya, ketemu suku pertamanya, itu UN sama dengan 2N-1. Dari soalnya kayak gitu ya, optionnya ya. Terus Bilal ngecek, kalau misalkan pakai rumus yang option A ini, bener nggak hasilnya tuh 1? Hasilnya tuh 3 untuk suku pertama. Nah, terus di bagian bawah nih kan tadi kita udah tuh untuk nyari suku pertamanya. Ternyata ketika N diganti sama 1, kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikurang 1 hasilnya 1, ternyata beda kan? Iya, Bu. Nih, kalau misalkan dari cek suku kedua ketiganya, kecuali kalau misalkan suku pertamanya tuh udah benar tuh sama-sama 3, kamu jangan langsung milih, kamu tetap harus pastiin dulu ke 7 gitu. Ya, karena kan kadang orang tuh kalau bikin soal, dia akan membuat option itu tuh mengecoh. Dianggapnya tuh, ini yang benar nih, padahal enggak gitu. Nah, oke. Ini barusan Bu Desti kirim beberapa option ya. Ini biar kelihatan. Kenapa ya saya nggak bisa ini nggak bisa ngapus ya, kenapa ya? Ini muncul lagi. Tadi kita punya soalnya barisannya 3, 7. Nih Bila, misalnya nih ada 5 optionnya kayak gini. Nah, jadi kita akan ngecek mulai dari option A nih misalnya. Option yang A itu kan UN sama dengan 2N. Kalau misalkan kita masukkan N-nya 1 untuk suku pertama, berarti kan 2 dikali 1 hasilnya 2 ya. Udah nggak sesuai kan, karena kan suku pertamanya 3. Jadi option A itu nggak mungkin. Nah, terus coba kita masukin ke option B. Rumus sukunya dengan 1, berarti kan 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 1, 3. 3 dikurang 1, 2. Ternyata nggak sama, berarti bukan yang B gitu. Terus berikutnya yang C. Yang C itu A dikali 1 pangkat 2. Kalau dapat yang kayak gini, kita harus mendahulukan kuadratnya dulu ya, karena yang dipangkatkan 2 itu N-nya, bukan 2-nya. Jadi N-nya dikuadratkan, 1-nya dikuadratkan, baru terakhir dikali 2. Berarti 2 dikali, karena harusnya suku pertamanya 3. Coba yang D. Yang D ini, kalau kita ganti N-nya dengan 1, 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 berapa? 2 kan? 1 dikali 2. Hasilnya sama dengan 2. Bukan juga. Bu Des, ini kayaknya nggak ada Bu Des. Suku pertamanya 3. Opsinya nggak ada semua ya? Misalnya. Dari opsi tidak ada yang sesuai semua ya? Iya, ternyata. Terus misalnya kita coba lagi masukin 1 pangkat 2 ditambah 1. 1 pangkat 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini pokoknya 5 option ini ngecek satu-satu. Nanti pasti ada yang sesuai ya. Gimana?
Bila udah mulai mudeng belum? Ya Bu, dikit-dikit paham lah. Ya udah oke. Ibu kalau Ntar misalnya kalau opsinya, misalkan Ibu kalau misalnya opsinya angkanya diganti 2, 6, 12, 20 gimana, Bu? kalau misalkan opsinya diganti jadi 2, 6, terus 12 sama 20. oh oke. Nah, kalau kayak gitu ada nggak, nemu nggak kira-kira? 2, 6, 12, 20. Kalau seperti yang Sela tadi sebutin, 2, 6, 12, 20 ketemu option yang mana? Kalau kamu coba-coba. Gimana? Ada yang udah dapet? Ayo yang mana? Kita ke soal yang ini, kalau di sini juga dia minta nih ya. Nomor tadi ini kita skip aja ya. Kita langsung ke nomor 14. Ini udah masuk ke penerapan dari barisan sama deret. Suatu tiang akan dipancarkan ke dalam tanah, biaya pemancangan kilometer kedua 800.000. Demikian seterusnya. Jika biaya tetap menurut baris aritmatika, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk memancangkan tiang sedalam 6 meter adalah. Nah, ini udah dikasih clue-nya kalau dia adalah biayanya tetap mengikuti barisan pada kedalaman 1 meter itu 600.000. Ini kita pakai konsep barisan atau deret nih anak-anak? Biaya 1 meter itu 600.000. Terus untuk biaya kedalaman, ini mah nggak usah pakai rumus juga sebenarnya bisa nih. Kalau 3 meter berarti berapa?
1 juta, Bu. Ya betul, 1 juta. Kemudian 1 juta. dia sampai 6 meter ya. Berarti 4 1.600.000. meter lalu nambah 200.000. Berarti jadi 1,2 2. juta. 5 meter jadi 6 meter 1.600.000. 1,4 juta. Sedangkan yang 6 meter kita sama dengan 1,6 juta. 16. Berarti biaya yang harus dikeluarkan adalah 1.600.000, Bu. Iya, Bu. bentar. Kayaknya ini mah nggak cuma sekedar 1,6 deh, karena kan ada biaya yang harus dikeluarkan setiap dia melakukan kedalaman. Jadi untuk nomor 14 ini, apa ini kita jumlahin ya? Iya, ini kita pakai konsep deret ya. Jadi kita jumlahin semuanya. Dari 600 tambah 800 tambah 1 juta tambah 1,2 tambah 1,4 tambah 1,6. Jadi kalau kita ngerjainnya pakai rumus, nanti kita pakai rumusnya rumus SN. Rumus SN-nya yang N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nanti kamu tinggal masukkan di sini berarti S-nya S6, N-nya diganti 6, samanya berarti 600.000. Kemudian ditambah 5 dikurang 1, berarti 6 dikurang 1, 5. Jadi sama bedanya selisihnya 200.000. Kita sama dengan 6 dibagi 2 langsung bisa ya, 3 dikali 6 dikali 200.000 berarti 1.200.000 ditambah 5 dikali 200.000 1 juta. Sama dengan 3 dikali, nah ini jadi 1,2 tambah 1 juta, jadi 2.200.000 dikali 3 hasilnya 6.600.000. Nah ini kalau kamu kerjain pakai rumus deret ya. Tapi kalau misalkan kamu ngerjain manual, berarti kayak tadi, habis itu kamu jumlahin. Harusnya sih kalau dijumlahin sama aja hasilnya 6.600.000 di sini. 6.600.000. Ya oke, itu untuk nomor 14 ya. Ini tampilan saya kayaknya bermasalah nih. Nomor 15. Oke, dia udah hilang. Nomor 15. Diketahui suatu bilangan aritmatika memiliki suku keempat sama dengan 17 dan suku ke-8 sama dengan 33. Yang ditanya adalah suku ke-15. Nah, nomor 15 ini informasinya loncat-loncat ya. Jadi kita harus jabarkan dulu supaya kita nanti dapat berapa suku pertama sama suku ke sama bedanya dengan cara eliminasi dan substitusi. Nanti baru kita bisa cari suku ke-15. Yang nomor 15 ini tetap dibahas atau udah pada bisa semua nih? Bahas, Bu. Nomor 15 informasinya suku keempat. Suku keempat sama dengan 17. Suku ke-8 sama dengan 33. 15 kan kita harus punya suku pertama sama beda ya. A ditambah N ditambah N dikurang 1 dikali B. N dikurang 1 jadi 15 dikurang 1 14B. Kita nggak punya suku pertama dan bedanya. Kita bisa dapatkan itu dari menjabarkan suku keempat dan suku ke-8. Nah untuk suku keempat ini ya, penjabaran suku keempat adalah A ditambah ya berdasarkan rumus barisan aritmatika tadi. Kemudian kalau suku ke-8 penjabarannya menjadi A ditambah B sama dengan 33. Paham kan ya?
Yang 4 jadi 3, yang 8 jadi 7. Karena rumus umumnya N dikurang 1. Oke, lanjut ya. Kemudian kita lakukan eliminasi. Eliminasi. Kebetulan karena A-nya udah sama-sama 1 koefisiennya, kita tinggal kurangin aja. Jadi eliminasinya dengan cara dikurang. A dikurang A habis, jadi A-nya hilang. A-nya negatif 4 ya. Ya, jadi negatif 4B. Terus kalau 17 dikurang 33, itu hasilnya negatif 33 dikurang 17 itu 16. Nah, kalau misalkan kamu kan yang besar tuh di atas, jadi A tambah 7B sama dengan 33-nya. Kemudian A ditambah 3B sama dengan 17 di bawah. Kurang dia hasilnya jadi nggak negatif kan? Nggak masalah. Nah, jadi nanti nyari B-nya kalau yang ini 16 dibagi 4, hasilnya 4. Dan kalau yang sebelah kiri, sama aja, min 16 dibagi sama min 4, hasilnya positif 4 juga. Nah, yang baru kita dapatkan itu baru B-nya bedanya. Nah, untuk mencari suku pertamanya, kita harus lakukan substitusi. Jadi kita substitusi nilai B sama dengan 4 ke kemana aja, boleh ke yang A tambah 3B sama dengan 17, atau yang A tambah 7B sama dengan 33. Kita ambil yang terkecil aja ya. Berarti A ditambah, maka mencari A-nya tinggal kita kurangkan 17 dengan 12, 5. Kemudian pertanyaannya adalah suku ke-15 tadi. Aduh, maaf. Berarti suku ke-15-nya sama dengan A-nya masukkan sama dengan, ingat ya dulu 14 sama 4. Hasil dari 14 dikali 4, 4 dikali 4, 16, simpan 1, 1 dikali 4, 56. 1 kali 4, 4, 4 tambah 1, 5, 56. Nah, 5 ditambah 56, itu hasilnya sama dengan 61. Nah, oke. Lanjut ke nomor 16. Nomor 16 itu disuruh nyari rasio. Nah, rasio itu kan hasil bagi ya, anak-anak. Kalian bebas untuk memilih yang mana aja. Boleh suku kedua dibagi suku pertama, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Yang penting harus berurutan. Nah, yang udah itu ngebagi siapa? Ngebagi suku kedua dengan suku pertama atau yang lain? Yang gampang justru yang mana? Suku ketiga sama Jangan lupa ya, karena dibagi 1. Iya, akar 3 dibagi 1 tetap aja hasilnya berapa? Hasil akar 3 dibagi 1 sama dengan? akar 3, Bu. Yang tetap akar 3. Iya. Iya, pokoknya misalkan kita milih untuk ngebagi suku ketiga sama suku kedua, malah ya bisa aja sih sebenarnya 3 dibagi sama akar 3. Kan? Terus kalau misalkan suku keempat dibagi sama suku ketiga, nggak apa-apa. 3-nya. 3 bagi 3 kan habis tuh, hasil baginya 1. Jadi hasilnya juga tetap akar 3. Ya, itu untuk nomor 16. Oke, ke nomor 17. Nomor 17 itu barisan geometri mempunyai suku ketiga 12 dan suku keenam adalah 96. Suku ketiga, ini kayak tipe nih, nggak mungkin yang ditanya adalah suku ketiga lagi. Pasti yang ditanya adalah suku yang lain ya. Tapi di sini yang penting adalah kamu bisa nyari suku pertama sama rasionya. Nanti kalau yang ditanya entah suku keempat atau suku ke-5, nggak akan jadi masalah gitu. Nah, kalau tadi saat kita ngerjain barisan geometri yang informasi yang loncat-loncat, kita pakai metode eliminasi. Tapi kalau untuk geometri kita nggak pakai metode eliminasi ya, tapi kita merasiokan, kita melakukan hasil bagi. Coba kita lihat di sini, yang ada adalah suku ketiganya 12 nih, minus ya. Suku ketiganya minus 12, suku ke-6-nya sama dengan 96. Kalau dia garis pangkat, N dikurang 1. Kalau misalkan suku ketiga dengan menggunakan penjabaran ini, maka dia menjadi A dikali R pangkat, N-nya kan 3. 3 dikurang 1 negatif 12. Kemudian kalau suku ke-6 kita jabarkan pakai rumus ini, jadi A dikali R-nya 6, N-nya 6, berarti 6 dikurang 1. A dikali R pangkat 5 sama dengan 96. Nah ini 2. Jadi A dikali R pangkat 5 kita bagi sama A dikali R pangkat 2. 96 juga kita akan bagi dengan negatif 12. Kalau kita bagi A dibagi A 1 atau habis.
R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 jadi R pangkat berapa? Pangkat 3. Ya, R pangkat 3 betul. Terus kalau 96 dibagi sama minus 12 jadi berapa? Dua belas dikali berapa ya hasilnya 96? 12 itu supaya belakangnya 6, 2 itu dikalinya sama 8. 8 kali 2, 16. Kan 1. 1 dikali 8, 8 tambah 1, 9. 96. Pas ya. Jadi hasilnya 8, tapi negatif kan kalau dipangkatkan 3, hasilnya negatif 8. Berapa itu? Kalau 8 itu kan 2 pangkat 3. Tapi kalau dia negatif 8, 2 maka pangkat hasilnya 1. kalau 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Kan 8 itu kan dia 2 pangkat 3. Tapi kalau negatif 8 berarti yang negatif siapanya? Hati-hati jangan kebalik. Jangan 3-nya yang negatif ya. Yang negatif adalah 2-nya. Karena kan negatif 2 kalau dikali sama negatif 8. Jadi rasionya adalah negatif 2. Oke. Terus rasionya udah dapat, tinggal nyari apa? Suku pertama. Dengan metode substitusi. Kita masukkan ke yang terkecil ya. Yang AR pangkat 2 sama dengan 12 aja. Substitusi. Nilai R sama dengan negatif 2 ke atas. Jadi yang kita ganti adalah rasionya dengan negatif 2 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 12. 2 dipangkatkan 2 jadi positif, dan A dikali 4 ya 4A. 4A sama dengan negatif 12. Maka A-nya adalah negatif 12 dibagi 4. A-nya sama dengan berapa? Negatif 12 dibagi 4? 12 bagi 4? 12 bagi 4? Halo? Masih ada 3, Bu, 3. saya di sana. Negatif 3 ya. Oke. Nah, ini baru suku pertama sama rasio. Nanti kalau misalkan yang ditanya berapa suku ketiga? Ketiga udah ada ya. Berapa suku kelima misalnya? Misalkan suku kelima. Nah, kamu boleh pakai rumus yang UN tadi. Kalau suku kelima, berarti A dikali R pangkat 4 ya. Masukkan A-nya negatif 3, masukkan R-nya negatif 2, tapi dipangkatkan 4. Jadi itu kalau dipangkatkan 4, pasti dia jadi positif. Jadi kalau yang dipangkatkan bilangan genap itu pasti positif. Nah, 2 dipangkatkan 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 16. Kemudian min 3 dikali sama 16, itu hasilnya 16 kali 3, 6 kali 3, 18, simpan 1, 1 dikali 3, 3 tambah 1, 4. Nah, jadi hasilnya negatif 48. Ini kalau kita punya suku ke-6 ya. Suku ke-6-nya, U6-nya itu adalah 96. Terus yang ditanya suku ke-5. Nah kan suku ke-6 sama suku ke-5 itu kan jaraknya deket banget. Jadi kita pas udah nyari rasio sebetulnya bisa langsung mendapatkan berapa suku ke-5-nya. Karena untuk mencari suku yang berurutan, kalau barisan geometri, nyari yang suku sebelumnya, caranya kan tinggal dibagi. Nah, jadi kita tinggal ngebagi 96 sama rasionya. Rasionya itu kan negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 48, sama aja. Cuman itu lebih mempersingkat proses ya. Itu kalau kebetulan yang ditanya adalah suku kelima. Tapi kalau misalkan loncatnya jauh, berarti mau nggak mau harus pakai substitusi dulu. Baru nanti kembali ke rumus suku KN-nya lagi. Gitu. Oke, masih di nomor 18. Jumlah 8 suku pertama dari deret geometri 1, 3, 9, 2, 7, dan seterusnya. Nomor 18, bebas ya, bisa pakai cara manual, bisa pakai cara rumus, tapi kalau kamu udah nemu polanya, kayaknya lebih cepet pakai cara manual deh, karena tinggal ngejumlahin. Yang udah kita punya, baru 4 suku, kamu tinggal nambahin 4 suku selanjutnya lagi.
Kalau misalkan dari 1 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 27, ini polanya dia apa ini? Dikali berapa? Dikali 3. Iya, dikali 3. Jadi nanti untuk suku yang ke 3, 9, 27. Untuk suku yang kelima, nanti 27 tinggal dikali sama 3. Tuh. Kalau 27 dikali 3, 7 kali 3, 21, simpan 2, 81. Nah, 81 dikali sama 3, 8 kali 3, 24. Oh, 243. 243. Ini baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 ya. Terus misalkan suku yang selanjutnya lagi dikali sama 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3 dikali 3, 6 tambah 1, 7. Jadi 27. 9 kali 3, 27, simpan 2. 2 dikali 3, 6. 6 tambah 2, 8. 7 kali 3, 21. Jadi sebanyak ini yang kamu jumlahin kalau kamu pakai cara manual. Ya, kalau misalkan pakai rumus, berarti pakai rumus yang N ya. Kita pakai rumusnya yang A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Kita tinggal masukkan suku pertamanya 1, lalu kita masukkan rasionya 3, kita adalah jumlah sampai 8 suku. 3 pangkat 8 dikurang sama 1 dibagi R-nya 3 dikurang sama 1. Tetap aja hasilnya kita harus hitung dulu ya, 3 pangkat 8-nya berapa ya anak-anak ya. Kemudian ini bawahnya 2 dikurang 3 dikurang 1 hasilnya 2. Terus kalau 3 dikalikan sampai 8 kali, itu hasilnya kalau 3 pangkat 8 itu kan boleh kita bikin jadi 3 pangkat 4 tambah 4 ya. Karena 4 tambah 4 itu hasilnya 8. Kemudian kalau pangkatnya ditambah asalnya dari perkalian. Jadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4-nya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau 3 kali 3 kan 9. Nah, jadi 9 kali 9, 81. 81 dikali 81. Nah, ini lebih gampang nih hitung begini. 81 dikali 81 dibanding kamu kaliin 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali sampai 8 kali. Jadi ternyata belajar bilangan berpangkat itu membantu dalam perhitungan-perhitungan untuk yang seperti ini ya. Kita tinggal hitung 81 kali 81. 1 kali 1, 1, 1, 8 kali 1, 8, 8 kali 1, 8, 8 kali 8, 64. 1, 11, 6, 1. Tapi harus dikurang 1. Jangan lupa. Karena kan di situ rumusnya 3 pangkat 8 dikurang 1. Sama dengan 6561 dikurang 1 ya 6560. Lalu dibagi 2. Hasilnya berapa? Kalau dibagi 2 tuh kan tinggal nyari separuh-separuhnya ya. Kalau 6560 ini adalah terdiri atas 6000 yang ditambah sama 500 yang ditambah sama 60. Kan kalau dibagi 2 tuh berarti separuhnya ya. Jadi separuhnya 6000 itu kan 3000. Separuhnya 500 itu 200. Separuhnya 60 itu 30. Udah tinggal jumlahin. 0, 8, 2, 3. Jadi kalau dijumlahin hasilnya 3200, hasilnya pasti 3280. Ya, begitu untuk nomor 18. Kalau kita udah 1,5 jam nih anak-anak. Masih kuat apa enggak? Baru nomor 18. Sayangnya matematika hari pertama ya, Senin. Jadi waktunya mepet banget. Kalau misalkan harinya mungkin di hari-hari yang lain, kita bisa bagi 2 nih. Sekarang sampai 18 dulu misalnya, nanti di hari yang H-1-nya sisaannya. Tapi kalau kalian masih bisa dan sanggup lanjut, ya kita lanjut. Kebetulan Ibu beli Zoom-nya Zoom Premium nih. Kalau pakai Zoom Free kan waktunya cuma 40 menit ya, jadi nggak akan mungkin kejar. Nomor 19 ternyata masih tentang barisan deret. Kalau ini tentang deret geometri tahingga. Untuk deret geometri tahingga, di sini ada, yang ditanya adalah suku pertama. Oke. S tahingga sama dengan 80, rasionya sama dengan 5/8. Yang ditanya adalah suku pertama. Kalau rumus deret tahingga itu kan A dibagi 1 dikurang R ya. Yang udah kita dapat itu jumlahnya. Suku dikurang 5/8. Nah, kita kerjakan dulu nih hasil 1 dikurang 5/8-nya berapa. Saya udah pernah ajarin ya, kalau pengurangan pecahan itu kan penyebutnya harus sama. Karena penyebutnya itu 8, karena kan 8/8 hasilnya 1. Kemudian hasilnya 8/8 dikurang 5/8 adalah 3/8. Tinggal nyari A-nya. Gimana caranya? Tinggal kali silang. Jadi A sama dengan 80 dikali 3/8. Coba bagi 8 ya. Hasilnya 10.
30. Selesai. Itu untuk nomor 19 tentang deret geometri tak hingga. Ada pertanyaan? Nomor 20. Nomor 20 itu masih tentang deret tak hingga. Penerapannya pada saat ada bola jatuh. Kayaknya ini soal terakhir barisan deret ya. Setelahnya tentang SPLTV dan terakhir adalah ketidaksamaan. Oke. Nomor 20, sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali ketinggian sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Panjang seluruh lintasan bola ini persis kayak nomor 20, menyelesaikan panjang lintasan itu berarti harus melihat ada lintasan naik sama lintasan turun. Yang penting adalah kamu berapa panjang lintasan turun pertama sama berapa panjang lintasan naik pertama. Selebihnya nggak usah kamu cari. Untuk lintasan turunnya itu kan dari 10 meter tuh. Dia jatuh dari ketinggian 10 meter. Kemudian dia memantul. Ketinggian sebelumnya adalah 3/4. Ini angkanya nggak bagus. Koma-komaan hasilnya. Nanti mudah-mudahan sih di soal besok nggak kayak kita hitung 3 dikali 10 dibagi 4. Kan kalau 10 dibagi 4 itu kan 2,5. 2,5 kalau dikali 3 itu hasilnya 7,5. 2,5 itu adalah lintasan naik pertama. Ya ini adalah suku pertama untuk lintasan turun. Nah, untuk panjang lintasan total itu kan kita ngejumlahin antara turun dengan yang naik. Nah, untuk bagi 1 dikurang R. Suku pertamanya 10, rasionya 3/4. Kemudian menghitung 1 dikurang 3/4 itu harus disamain dulu penyebutnya. Jadi 1 dibuat jadi 4/4. Jadi 4 dikurang 3, 1/4 ya. Nah, kalau ngitung pembagian pecahan harus dibalik. Jadi 10 dibagi 1/4 itu artinya 10 dikali 4/1. Hasilnya sama dengan 40. Itu untuk lintasan turun. Kemudian untuk lintasan naik, S hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R sama dengan suku pertamanya 7,5, rasionya 3/4. Ini perhitungan rasionya udah kita dapat tadi ya, hasilnya 1/4 jadi 4/1. Nah 7,5 itu kan kalau dikali 2 jadi 15 ya. 15 ditambah 15 itu hasilnya 30. Udah, jadi totalnya untuk naik dan turunnya adalah 40 ditambah 30. Sama. Ya, selesai udah untuk pembahasan bab barisan sama deret. Masih ada SPLTV sama pertidaksamaan. Mau dibahas langsung dihabisin sekarang atau mau istirahat dulu nanti dilanjutnya habis maghrib. Nah, boleh tolong komen di chat kalau misalkan nggak mau bersuara. Habis maghrib, Bu. Oke, ada yang bilang habis maghrib, yang lain gimana? Habis maghrib aja, Bu. Oke. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi habis maghrib untuk bahas sisanya ya. Baik, Bu. Di sini siapa aja nih yang masih bertahan? Saya mau ngeliat. Ada Arfa. Arfa tuh berarti kelas 10 T3. Azra 10 T Industri. Al-Syarawi tuh kayaknya nggak ada yang namanya Al-Syarawi deh di kelas 10 TI 3 ataupun 10 TI Industri. Al-Syarawi siapa ya? Fibra. Ya, 10 TI Industri, Nur Sakinah. Syria, Aldo, Via, Kaisar, Sela. Di Putro tuh siapa nih? Kayaknya nggak ada nih di TI. Apa anak TSM Industri ya? Sempat Bu Destri bilang ada yang mau ikutan. Putro Bilal, Bu. Putro Bilal. Oh, bilang. Oke, terus Faiz. Al-Sarawi saya, Bu, Alwi. Oh, kamu. Oke. Nama lu berbagai banget. Iya, terus sama Sanas. Oke. Jadi ini dilanjut nanti. Udah Iya, 1 Bu. Ntar jam Bu. udah mau hampir Pusing, 2 Bu. jam coba, Masya Allah. Ya udah oke, istirahat dulu ya anak-anak. Nanti kita ketemu lagi di jam habis maghrib insya Allah. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.